بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma dan kita sampai pada surat Al-Fajr ayat 14. Surat Al-Fajr ayat 14. Bagi yang memiliki buku ini ya, buka halaman 361. Setelah Allah bercerita tentang apa yang menimpa Fir'aun, kemudian kaum Tsamud, kaum 'Ad yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Yaitu Allah buktikan bahwasanya apa yang mereka lakukan, Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Tsamud, kaum 'Ad, semuanya benar-benar di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kezaliman yang mereka lakukan yang terluputkan dari pengetahuan Allah. Seluruh kezaliman yang mereka lakukan diawasi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, terkadang Allah balas di dunia, terkadang Allah tunda dan Allah balas di akhirat. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Kata Allah, janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang berbuat zalim. Sungguhnya Allah menunda azab mereka di hari kiamat kelak. Jadi kezaliman yang terjadi di alam semesta ini ya, dari dulu dan seterusnya sampai hari kiamat, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu mengawasi. Tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita. Kita pun hati-hati ya. Kalau kita di dunia ini melakukan suatu kemaksiatan, kita takut kalau ada CCTV dipasang ya. Tiba-tiba kita bisa menjadi orang alim mendadak, orang beradab mendadak karena kita tahu ada CCTV yang mengawasi kita. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang terluputkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuk pada ayat 15 dan 16, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu," adapun manusia itu. Dan sebagian ulama menyatakan setiap lafal al-insan dalam juz amma, dalam surat-surat Makkiyah, maka maksudnya adalah orang kafir. Karena sebagaimana sering kita jelaskan bahwasanya surat-surat dalam juz amma rata-rata adalah surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya topiknya biasanya mengingatkan tentang sifat-sifat orang kafir. Oleh karena tatkala Allah mengatakan wa ammal insanu, ya, fa ammal insanu, adapun manusia maksudnya adapun manusia yang kafir. Bagaimana sifatnya? Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan. Ini dalil bahwasanya ya, kesenangan, kekayaan itu ibtila, itu ujian. Makanya Allah mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Seorang manusia tatkala diuji oleh Rabbnya dengan apa? Fa akramahu wa na'amahu, dengan kekayaan, dengan harta, dengan kenikmatan. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia berkata Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Adapun jika Tuhan yang mengujinya dengan ujian yang lain, yaitu rezekinya dikurangi, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Inilah sifat orang kafir yang mereka mengukur pemuliaan atau penghinaan dengan harta. Menurut mereka, menurut pola pikir mereka,
Kalau orang diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kekayaan, maka dia dimuliakan. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia diberi kemiskinan, berarti dia sedang dihinakan oleh Tuhan. Dan ini tidak benar. Dan ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ayat ini turun terhadap seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Siapa Umayyah bin Khalaf al-Jumahi? Dialah majikannya atau tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Ya, pola pikirnya, kalau dia diberi kekayaan, maka dia sedang dimuliakan. Kalau dia diberi kemiskinan, maka dia sedang dihinakan. Ini pola pikirnya orang-orang kafir. Dan pola pikir ini banyak ya masuk ke dalam pemikiran sebagian kaum muslimin. Ya. Kalau melihat orang kaya, seakan-akan orang itu dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia disempitkan rezekinya, dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah pola pikir tersebut. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak benar pemikiran seperti itu. Bahwasanya harta, kekayaan, kenikmatan, kesehatan itu bukan ukuran pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran pemuliaan adalah amal saleh. Kalau Anda diberi anugerah oleh Allah, ternyata Anda rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ikut pengajian, ya, rajin bersedekah, tidak melihat hal yang haram, mudah menundukkan pandangan, maka Anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terlambat salat subuh, Anda merasa sakit, kenapa saya terlambat salat subuh? Kalau Anda ya tidak salat sunnah, Anda merasa sedih, maka yakinlah Anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya nukil di halaman 362, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah bagi kami berkaitan dengan agama kami. Adapun musibah berkaitan dengan harta, ya, itu lebih ringan. Tapi kalau musibah berkaitan dengan agama, berarti kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya rajin ke masjid, tahu-tahu malas ke masjid. Tadinya rajin baca Quran, setiap hari ada yang dibaca, tahu-tahu dia malas baca Quran. Tadinya mampu menundukkan pandangan, ya mampu untuk meninggalkan hal-hal yang haram untuk dilihat, tahu-tahu dia senang melihat hal-hal yang haram. Ya. Ini semua berarti kita sedang terkena musibah. Namun pandangan orang namanya musibah itu musibah berkaitan dengan harta. Itu namanya musibah. Tapi sungguhnya seorang jika diberi kemuliaan oleh Allah untuk rajin beribadah, berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata dia jauh dari Allah, berarti dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah pola pemikiran mereka, orang-orang kafir. Allah berkata, kalla, sekali-sekali tidak, bukan demikian. Kemuliaan dan kehinaan tidak ada kaitannya dengan harta. Bisa jadi seorang yang mulia, dia adalah orang yang sangat kaya raya, dan bisa jadi orang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang sangat miskin. Oleh karenanya para anbiya, orang-orang soleh, ada yang kaya dan ada yang miskin, ya. Jadi harta bukan ukuran. Tatkala harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Kalau hartanya digunakan untuk hal yang foya-foya atau perkara-perkara yang mubah, tapi kebanyakan, ya, maka ini dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang sangat kaya, Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Ada nabi juga yang miskin, jadi pekerja, ada juga, ya. Ada nabi yang sedang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang diberi harta, terkadang tidak punya apa-apa, ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-sekali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Artinya Allah menjelaskan rentetan orang-orang kafir. Akhirnya karena mereka menjadikan harta sebagai ukuran pemuliaan, maka mereka tidak mau berinfak. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Karena untuk mengurus anak yatim butuh biaya, dan ini akan mengurangi harta mereka. Kalau harta mereka berkurang, mereka merasa tidak mulia. Dan antum lihat sekarang, kebanyakan barometer masyarakat melihat orang lain lihatnya dengan apa? Harta. Orang itu Masya Allah, ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Jadi pemuliaan dilihat dari harta. Tapi kalau lihat orang, ya, kalau tidak punya harta, langsung pandangan pertama pandangan merendahkan. Itu menimpa kita, ya. Bahkan kita sudah terpengaruh, terkontaminasi dengan pola pikir seperti ini. Mengukur orang dari apa? Dari harta yang dia miliki. Sehingga sebagian orang merasa kalau dia memiliki harta yang banyak, dia telah berhasil, dia mulia.
Karena pemikirannya seperti itu, jadilah dia orang yang pelit. Untuk menyumbang harta, dia tahan-tahan. Karena dengan mengeluarkan harta berarti mengurangi kemuliaannya. Maka Allah mensifati mereka dengan berkata, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Kalian tidak memuliakan anak yatim. Bukan cuma diayom, dimuliakan. Anak yatim itu hendaknya dia apa? Dimuliakan. Ya. Jadi kalau kita memiliki anak yatim, kita muliakan. Kita buat senang dia, bukan hanya sekedar kasih makan, enggak. Kita muliakan anak yatim. Itu sifat orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sama. Dan kalian ya, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya. Dia pelit, jadi tidak mengajak orang lain untuk berinfak. Dia takut, saya ngajak orang berinfak, saya sendiri tidak berinfak. Maka dia tidak mau menyumbang dan dia tidak mau mengajak orang lain untuk menyumbang di jalan kebaikan. Kuncinya semuanya apa? Karena tidak ingin hartanya berkurang. Karena ukuran kemuliaan di matanya adalah harta. Semakin banyak harta semakin mulia, semakin sedikit harta berarti dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma." Sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Apa ini maksud dengan aklan lamma? Saya nukilkan situ perkataan Ibnu Zaid, yaitu yang memakan segala sesuatu yang ia dapati. Ia tidak bertanya tentang harta di tangannya apakah halal ataukah haram. Ia juga memakan miliknya dan milik orang lain. Yang penting yang ada di tangannya dia akan makan, tidak peduli dari mana sumbernya. Ya, karena tujuan dia adalah mendapatkan harta yang banyak, apakah dengan cara yang benar, cara yang halal atau cara yang haram dia tidak pedulikan, yang penting hartanya banyak. Dan sebagian, saya sempat bertanya kepada sebagian ikhwan yang tinggal di negara kafir, sebagian orang kafir, tidak semua, mereka memiliki sifat seperti ini. Makanya tatkala acara Idul Fitri, kemudian ikhwan-ikhwan di salah satu negeri kafir, ya, ikhwan-ikhwan kemudian membuka acara makan bersama, maka mereka heran, ya, ada acara makan bersama. Apalagi kalau diundang makan di rumahnya, dihidangkan dengan hidangan yang mewah, mereka heran, ya. Di sebagian negara di mereka, ya, bahkan kalau ada cowok dan cewek berpacaran, nanti pergi ke restoran bayarnya sendiri-sendiri. Bayarnya sendiri-sendiri. Bahkan suami istri kadang-kadang kalau sudah pergi ke restoran bayarnya apa? Sendiri-sendiri. Terkadang anaknya tinggal bersama dia, kalau sudah lewat umur untuk kerja dikasih harus kamu bayar di rumah ini, ya. Sampai seperti itu tingkat pelit di antara mereka. Sampai kawan saya cerita, Ustaz kalau mau dakwah mereka supaya masuk Islam ajak makan saja. Mereka heran. Ada orang kok begini buang-buang apa? Duit, ngajak makan ya. Sebagian mereka benar-benar pelit luar biasa, ya. Pikirannya sendiri-sendiri bagaimana dia, yang penting dia enjoy. Dia tidak ganggu orang, tapi dia juga tidak mau diganggu, ya. Orang Islam tidak demikian, ya. Orang Islam meyakini bahwasanya harta yang dikeluarkan itu adalah bekal dia di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat orang kafir, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Ini bahaya sifat seperti ini. Cinta harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Benar-benar ingin mengumpulkan harta, menumpuk harta, ya, ingin memiliki, ya, harta sebanyak-banyaknya. Dia tumpuk. Karena dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Dan orang seperti ini akhirnya pelit. Karena dia mengumpulkan harta dengan susah payah, kemudian dia mau keluarkan, dia merasa, apa yang saya kasih mereka? Saya sudah setengah mati, berusaha payah mengumpulkan. Cintaan harta terhadap harta luar biasa. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau tahu dirinya pelit, cinta kepada harta luar biasa, maka dia harus lawan. Karena itu sifat orang kafir. Itu sifat orang kafir. Dia harus nekat maksakan dirinya untuk berinfak, ya. Nekat, latih dirinya, lawan sifat pelitnya, lawan kecintaannya terhadap harta yang luar biasa, ya. Harus dia lawan. Padahal, ya, kalau dalam Islam diajarkan bahwasanya harta yang sesungguhnya adalah yang kita investasikan untuk akhirat. Saya sebutkan hadis itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, waktu Nabi menyuruh Aisyah membagi-bagikan kambing disedekahkan, maka Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, bagian kambing mana yang masih tersisa?
Qalat, kata Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing, semuanya sudah dibagi, yang tersisa cuma bagian pundak kambing yang belum dibagi. Maka apa jawaban Nabi SAW? Membuat pola pikir yang lain. Kata Nabi, baqiya kulluha ghairu katifiha. Semua yang sudah dibagikan itulah yang tersisa. Justru yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa, akan sirna di dunia ini. Tetapi yang sudah dibagikan itulah yang tersisa bagi seorang di akhiratnya. Makanya kalau para ulama mengatakan kalau Anda ingin menyimpan harta di tempat yang paling aman, simpanlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dicuri oleh pencuri. Kalau makanan tidak takut akan rusak dimakan ulat, caranya bagaimana? Sedekahkan. Simpan di sisi Allah, Anda pasti akan mendapatkan hasilnya di akhirat kelak, bahkan dengan keuntungan berlipat ganda. Saya selalu ingatkan kita, kalau kita sekarang mempunyai tabungan untuk istri kita, untuk anak kita, biar mereka nyaman. Ingat, kita juga harus punya tabungan untuk diri kita, tapi tabungan di akhirat, ya. Tabungan di akhirat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi hari kiamat. Ayat ke-21 sampai 22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Janganlah berbuat demikian, ya. Ingatlah apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Itu kalian pelit, kalian makan harta yang haram, kalian simpan-simpan harta, kalian cinta harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ngapain melakukan demikian? Akan tiba hari kiamat. Kalian akan meninggal dunia dan kalian akan dibangkitkan tatkala hari kiamat, yaitu kapan? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tatkala bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf, yaitu Allah datang tatkala hari pengadilan, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu datangnya Allah untuk mulai hisab, mulai persidangan. Tatkala Allah datang setelah Nabi SAW memberikan syafaatul uzma, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahanam. Didatangkan neraka jahanam. Wahai orang-orang kafir yang cinta harta dengan kecintaan yang dalam, yang pelit, yang tidak memuliakan anak yatim, yang makan harta dengan cara sembarangan, yang halal dan haram dimakan. Ingatlah suatu hari kalian akan dibangkitkan dan akan didatangkan neraka jahanam. Akan didatangkan neraka jahanam. Yang ini dalil bahwasanya neraka jahanam sudah ada. Neraka jahanam sudah ada dan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak di hadapan manusia. Sekarang ini juga sudah ada neraka jahanam. Surga sudah ada, neraka jahanam sudah ada. Makanya Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Neraka jahanam disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Kalau surga Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada, neraka juga sudah ada, ya. Surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya kalau seorang majikan misalnya atau seorang bos berkata kepada anak buahnya, kalau kalian bekerja dengan baik, saya akan bikinkan rumah bagi kalian. Ini bos yang pertama. Bos yang kedua mengatakan, kalau kalian bekerja dengan baik, rumah sudah ada, tinggal masuk. Mana yang lebih menarik? Rumah sudah ada atau mau dibikinkan? Sudah ada. Demikian surga. Surga sudah ada, tinggal masuk. Neraka juga sudah ada, tinggal nyemplung. Waliyadzubillah. Sudah ada, tinggal masuk. Oleh karena pada hari kiamat neraka akan didatangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut neraka akan didatangkan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfi zimamin. Pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahanam yang memiliki 70 tali. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajrunaha. Setiap tali 70.000 tersebut, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat.
yang menghadirkan, menarik neraka jahanam tersebut, seperti digeret untuk dihadirkan. Nah, ini menunjukkan ya, neraka diikat oleh 70.000 tali, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat, dan kita tidak tahu berapa besarnya satu malaikat yang menarik tali tersebut. Ya, intinya neraka jahanam sangat besar dan sangat luas. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu mazid." Pada hari tersebut kami berkata kepada neraka jahanam, "Apakah engkau wahai neraka sudah penuh?" Kata neraka, "Belum. Apakah ada tambahan?" Ya. Ternyata neraka itu sangat apa? Sangat luas. Untuk orang Bekasi seluruhnya cukup, masih berlebihan. Waliyadzubillah ya. Semoga kita tidak masuk di situ ya. Saya orang Ceger, bukan orang Bekasi. Tapi ini mengerikan. Bayangkan, Allah bertanya, ya, "Halim talati, kau sudah penuh hai neraka?" Neraka bilang, "Hal min mazid." Masih ada tambahan enggak? Makanya Nabi SAW suatu hari pernah mendengar suara batu yang jatuh. Kata Nabi, itu batu jatuh ke dasar neraka jahanam telah dijatuhkan sejak 70 tahun, baru kemudian jatuh sekarang. Berarti neraka jahanam sangat-sangat dalam. Kemudian sangat-sangat luas. Di antara bukti neraka jahanam sangat luas, dimasukkan matahari dan rembulan dalam neraka jahanam untuk membuat menyesal orang-orang yang tatkala di dunia menyembah matahari dan rembulan. Ternyata sembahan mereka juga menemani mereka dalam neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya neraka tersebut ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa? 4.900.000.000 malaikat yang menarik tali tersebut untuk menghadirkan neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Maka tatkala diharikan neraka jahanam di hari kiamat, maka pada hari tersebut manusia akan sadar, akan ingat. Fa anna wa anna lahu dzikra, tapi tidak ada manfaatnya tatkala dia sadar tatkala itu. Tidak ada manfaatnya tatkala dia ingat. Tatkala itu yang ada hanya penyesalan. Maka dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Perhatikan ayat ini, baca artinya. Kata Allah dalam surat Al-Fajr ayat 24, dia mengatakan setelah dia sadar, setelah dia ingat, maka dia pun berkata, dia ucapkan dengan lisannya, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini di akhirat. Ya. Jadi di dunia itu hanyalah kehidupan yang fata morgana, yang sesungguhnya kehidupan di akhirat. Qaddamtu li hayati. Kenapa aku dahulu tidak beramal soleh untuk aku serahkan, untuk aku lakukan bagi kehidupanku yang sesungguhnya ini, kehidupan di akhirat. Dia menyesal. Nah, penyesalan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jelas diungkapkan oleh orang kafir. Orang kafir menyesal. Kenapa dia dahulu tidak beriman? Kenapa dia dahulu hanya berfoya-foya? Kemudian para pelaku maksiat jelas menyesal. Kenapa dia dulu bermaksiat? Kenapa dia hanya mengikuti, memuaskan hawa nafsunya yang cuma sebentar, kemudian dia mengorbankan kenikmatan yang abadi? Ya, kenapa dia mengikuti syahwatnya yang hanya mendapatkan kelezatan sesaat, yang kemudian berujung dengan penyesalan dan kehinaan yang abadi? Pelaku maksiat menyesal. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, demikian juga orang yang taat menyesal pada hari tersebut. Orang yang taat menyesal pada hari tersebut. Ya. Kenapa? Dia membayangkan seandainya dia berhayal, seandainya waktu di dunia dia lebih banyak beramal soleh. Sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal hari pembalasan Yaumaddin. Seandainya dia menyesal, coba saya bisa kembali lagi. Dia sudah taat, tapi dia ingin lebih taat lagi. Dia ingin lebih banyak bersedekah lagi. Dia ingin lebih banyak sholat malam lagi. Dia ingin lebih banyak berbakti kepada orang tuanya. Orang ini berbakti kepada orang tuanya. Orang ini bersedekah. Orang ini sholat malam. Orang ini baca Quran. Tetapi dia menyesal juga. Karena dia tahu betapa besar manfaat amal soleh yang dia lakukan. Ternyata efeknya sangat luar biasa di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Ya. Makanya ikhwan, ya, kita ini di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Kita disuruh beramal soleh.
dan hasilnya sangat luar biasa berkaitan dengan kehidupan kita yang abadi. Saya sering sampaikan, kita hidup di dunia ini, taruhlah kita hidup 60 tahun kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sebelum itu sudah meninggal dunia. Ada yang diberi umur panjang, tapi umur kita antara 60 sampai 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Taib. Kita punya umur 60 tahun, dikurangi dengan umur kita sebelum balik 15 tahun. Tinggal berapa? Tinggal 45. Dikurangi tidur kita setiap hari 8 jam, sepertiga umur kita. Kalau umur kita 60 berarti kurang 20. Itu yang tidurnya 8 jam. Ada yang tidur 9 jam. Ada yang tidur 12 jam. Tergantung. Taruhlah kita tidur stabil 8 jam. Berarti sudah berkurang sepertiga umur kita. Berarti 60 kurang 15 kurang 20. 45 kurang 20 tinggal berapa? 25 tahun. 25 tahun umur kita yang efektif. Kita gunakan untuk main HP, untuk Facebookan, untuk say hello ya, untuk ketawa ke TV. Berapa? Sudah banyak. Yang kita gunakan untuk baca Quran, untuk sholat cuma sedikit. 25 tahun dikurangi urusan dunia, taruhlah benar-benar kita beramal soleh, taruhlah cuma 15 tahun. Inilah waktu efektif yang benar-benar kita lakukan benar-benar untuk beramal soleh 15 tahun. Nah 15 tahun ini menentukan bagaimana nasib kita tatkala di akhirat kelak. Makanya yang sampai kita menyesal, dan kita pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Di akhirat, surga bertingkat-tingkat. Dan Allah menyuruh kita bersaing, bukan cuma berlomba. Allah suruh saingan. Kata Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga, berlombalah, bersainglah kata Allah. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang bangun rumah mewah, kita tidak bisa saingi, mau kerja sampai mampus 25 jam juga tidak akan bisa bangun rumah seperti dia. Kita bisa menyaingi dia dalam amalan saleh. Dia baca Quran, kita juga bisa baca Quran. Dia salat malam, kita juga bisa salat malam. Kita bisa menyaingi orang. Kalau kita tidak bisa menyaingi dunia, kita bisa menyaingi akhiratnya. Allah suruh berlomba-lomba. Baik. Perhatikan, di surga bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha lil mujahidin. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada 100 derajat, 100 tingkat yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain seperti langit dan bumi jaraknya. Itu khusus buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, demikian juga berlaku bagi amal-amal soleh yang lainnya. Sebagaimana jihad, Allah siapkan 100 derajat, sholat pun demikian, puasa pun demikian, sedekah pun demikian. Ya, sehingga surga itu berderajat-derajat. Bayangkan antara derajat yang satu dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi. Pasti kualitas kenikmatannya berbeda. Pasti berbeda. Ya, mungkin bidadarinya juga beda modelnya. Ya, Allah alam ya. Yang jelas antara langit dan bumi. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya surga itu totalnya 6.000 derajat lebih. 6.000 derajat lebih. Kenapa dalilnya dalam hadis yang sahih? Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada para penghafal Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Allah kepada penghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah engkau derajat surgamu. Naiklah dan bacalah dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada akhir ayat yang kau baca. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Mulakin dan para syurahul hadis, para ulama hadis mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya jumlah derajat di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Tatkala kita buka Al-Quran ternyata dalam Al-Quran 6.000 lebih ayat. Maka di surga pun demikian, ternyata ribuan derajat. Maka Anda berlomba-lomba, ya. Jangan sampai Anda derajat yang paling bawah, ya. Berusaha pada derajat yang apa? Yang tinggi. Kita hidup cuma sekali, bukan 2 kali. Kita tidak seperti agama lain ada reinkarnasi hidup kembali. Tidak ada, hidup cuma sekali. Antum jangan spekulasi. Kehidupan antum yang sedikit ini menentukan nasib antum di akhirat kelak. Apakah antum di derajat yang paling tinggi, atau yang paling tengah, atau yang paling bawah, atau cuma di pelataran, atau cemplung ke neraka? Hati-hati. Tidak ada waktu istirahat. Belajar, berusaha
beramal, ya, jadikan seluruh amalan yang kita lakukan adalah ladang pahala kita. Jadikan seluruh amalan yang kita lakukan seluruhnya, ya, makan kita, minum kita, canda kita, gurau kita, bertemunya kita dengan kawan-kawan, semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau rahimahullah, beliau berkata, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhi min yaumi wulid ila an yamuta haraman fi ta'atillah la haqqarahu dzalikal yaum." Seandainya ada seorang hamba sejak lahir sudah sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sujud sampai dia tua, sampai dia meninggal dunia, maka dia akan merendahkan amalannya pada hari tersebut. Wala wadda annahu rudda ila dunya kaima yazdada minal ajri was thawab. Dia tetap akan berangan-angan untuk kembali kepada dunia untuk bisa menambah amal solehnya. Ini dalil bahwasanya kita semua akan menyesal. Oleh karena ikhwan, antum sekarang masih punya orang tua, berbakti sama orang tua. Ya, jangan kurangi bakti antum. Nanti antum menyesal pada hari kiamat kelak. Kalau antum sudah dibangunkan Allah jam 3 malam, jangan tidur lagi, bangun salat. Menyesal. Kenapa saya tidur lagi? Ya. Antum nanti menyesal. Antum ada kehendak, keinginan baca Quran, maka baca, jangan tutup lagi Al-Quran, nanti antum menyesal. Terbetik dalam hati antum ingin salat duha, segera berwudu, segera salat duha. Nanti antum akan menyesal saat-saat tersebut. Kenapa dulu saya tidak lakukan? Terbetik hati antum ingin bersedekah, sedekah. Bismillah, jangan ragu-ragu. Nanti antum akan menyesal suatu hari. Terbetik hati antum ingin poligami, stop dulu. Baik. Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, maka mereka sejak mereka cabut roh mereka, mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Sejak dicabut roh mereka, dipukuli oleh malaikat. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Seandainya kau bisa melihat bagaimana ruh orang kafir tatkala dicabut dari badan mereka, dipukuli oleh malaikat, depan mereka, belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih. Kemudian tatkala mereka masuk dalam liang lahat di alam barzakh, mereka pun tentu sangat menyesal, ingin dikembalikan ke dunia. Apalagi tatkala mereka telah diazab di neraka jahanam, maka penyesalan semakin bertambah-tambah. Mereka berteriak, wa hum yasrikhuna fiha, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, tidak seperti amalan kami tatkala di dunia dulu. Tapi percuma, tidak ada manfaatnya. Maka Allah bercerita tentang neraka jahanam, kata Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengazab seorang pun seperti azabnya Allah. Di dunia ini kalau ada orang bengis, orang sadis, mengazab dengan sesadis-sadisnya, masih kalah dengan azab Allah di neraka jahanam. Kalau ada orang sekarang mungkin sadis, ambil orang disiletin, kasih cuka, kasih jeruk, dengan berbagai macam model penyiksaan, tidak ada bandingannya dibandingkan siksaan Allah tatkala di neraka kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak seorang pun yang akan membelenggu bagaimana belenggunya Allah tatkala di neraka jahanam kelak. Tidak ada yang bisa menyaingi siksaan Allah. Saya katakan demikianlah, sebagaimana tidak ada yang bisa menyaingi nikmat yang Allah sediakan di surga, demikian juga tidak ada yang bisa menyaingi siksaan yang Allah siapkan di neraka jahanam. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu, bukan yu'adzibu. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, itu artinya secara letterlet, pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu, dengan sigha majhul. Fa yauma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad, tidak seorang pun disiksa seperti orang kafir ini. Kalau ayat pertama, qiraah yang pertama, tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Qiraah yang kedua, tidak ada yang tersiksa seperti tersiksanya orang ini. Maknanya sama, cuma beda fokusnya. Kalau qiraah yang pertama yang sering kita baca dalam keseharian kita, yaitu fokusnya kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Tapi pada qiraah yang kedua, tidak ada yang teradab seperti orang kafir ini kalau diadab di neraka jahanam. Bayangkan, Ibnu Abbas berkata, ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib.
yanta'ilu ya bin na'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Thalib, pamannya. Dia menggunakan sendal dari api, apinya cuma di kakinya saja. Betisnya tidak kena api, cuma kena kakinya doang. Cuma kena telapaknya, tetapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Siapa yang bisa mengadab seperti, menyiksa seperti siksaan tersebut? Allah sebutkan tentang neraka jahanam. Allah sebut tentang orang-orang kafir, bagaimana kesudahan mereka neraka jahanam. Setelah itu Allah pindah pada paragraf yang baru tentang orang-orang yang diberi kenikmatan para penghuni surga. Dan itulah metode Allah dalam Al-Quran, ada targhib, ada tarhib, ada motivasi, ada peringatan, ada neraka, ada surga. Itu banyak dalam Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita baca tafsir, kita baca per paragraf. Paragraf ini ide pokoknya apa? Apa kaitannya dengan paragraf berikutnya? Di paragraf yang terakhir Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Yaitu mereka yang tenang dengan keimanannya kepada Allah, yakin dengan hari pembalasannya. Mereka lah orang-orang yang yakin dengan janji Allah akan pahala dan ganjarannya pada hari akhirat kelak. Mereka lah orang-orang yang tidak terbelenggu dengan ketamakan dunia. Bukan orang yang cinta dunia, bukan orang yang tidak memuliakan anak yatim, bahkan memuliakan anak yatim. Bukan orang yang belit. Mereka ini orang-orang yang jiwa mereka tenang, yakin dengan adanya hari akhirat, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai jiwa yang tenang, dengan hati yang puas lagi diridhoi. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan para malaikat kepada setiap orang beriman yang meninggal dunia. Kalau akan meninggal dunia, malaikat datang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi kau senang dan kau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah artinya sang jiwa tersebut senang. Mardiyah artinya diridhoi. Dia senang dan Allah pun senang sama dia. Dia senang dan Allah pun senang sama dia. Kenapa? Dia adalah hamba yang beriman, yang jiwanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah, dinantikan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah muliakan dia, sejak dicabut nyawanya Allah sudah muliakan dia. Ada yang mengatakan irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada pemilikmu. Ada yang mengartikan itu jasadmu, artinya kau akan dikembalikan di surga kepada jasadmu. Setelah selama ini kau dipisahkan dari jasadmu, tatkala di surga kelak kau akan dikembalikan kepada jasadmu agar kau sempurna dalam merasakan kenikmatan surga. Jadi kan sebenarnya mengatakan kita di dunia, kaitan ruh dengan jasad ada 3 kaitan. Di antaranya tatkala di dunia yang paling utama merasakan adalah jasad. Namun hati juga terkena efek dari jasad tersebut. Tapi yang paling utama yang langsung merasakan adalah apa? Jasad. Di alam barzakh tatkala ruh dikeluarkan dari jasad, maka yang mendominasi sekarang ruh. Yang paling utama merasakan adalah apa? Ruh. Meskipun jasad juga akan merasakan efeknya. Di akhirat kelak sama-sama mendominasi 100% sama-sama atau 50% 50%. Ruh dan jasad sama-sama merasakan kenikmatan. Dan itu di akhirat kelak ruh akan dikembalikan kepada jasad. Oleh karenanya firman Allah irji'i ila rabbiki diartikan segera menuju surga, ya. Dan ini adalah pujian atau pemuliaan Allah kepada sang hamba. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar, lihat Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di surga-surga dan di sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang bertakwa itu berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Allah sebutkan orang yang bertakwa berada di sisi Tuhan, di sisi Malik, sang raja yang maharaja, yang maha kuasa. Allah muliakan dia berada di sisi yang maharaja, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang awam, saya waktu dengar klip di internet, di YouTube, ada seorang awam cerita, ada seorang ibu-ibu, dia senang sekali baca ayat ini. Tanya, kenapa ibu senang baca ayat ini? Dia cerita tentang ibunya, ibu saya senang sekali baca ayat ini. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di sungai,
dan di surga-surga dan di taman-taman dan di sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di suatu tempat ya yang mulia di sisi yang maharaja yang maha kuasa. Ya, dia mengatakan kita saja, ini bicara tentang Arab Saudi. Kita saja kalau dipanggil disuruh duduk di samping Raja Fahad, waktu zaman Raja Fahad, kita sudah senangnya kayak apa? Apalagi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dipanggil ya kemudian oleh penguasa, presiden pun duduk di sampingnya, senang orang ya. Apalagi di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kemuliaan Allah kepada hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkhuli fi ibadi." Masuklah engkau ke dalam jamaah hamba-hambaku. Artinya bersamalah engkau bersama orang-orang soleh. Ya, ini kabar gembira bahwasanya engkau tidak masuk surga sendirian. Kau akan masuk surga bersama orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Percuma masuk surga cuma sendirian, nggak ada kawan. Jadi masuk surga engkau akan bersama orang-orang lain yang juga bertakwa, masuk surga bersama-sama. Setelah itu Allah mengkhususkan, wadkhuli jannati. Masuklah engkau secara khusus kepada surgaku. Kata para ulama, Allah ingin menspesialkan dia. Tadinya Allah sebutkan secara umum menghibur dia. Masuklah kau ke surga bersama orang-orang soleh yang lainnya. Masuklah engkau secara khusus kepada surgaku. Tatkala jiwa diajak berbicara dengan dikatakan kepadanya, masuklah engkau spesial ke dalam surgaku, tentu dia merasa dimuliakan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.